Assalamualaikum, hai teman-teman semua, bunda-bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman bunda-bunda dimanapun berada sehat-sehat ya. Ini aku mau bongkar belanjaan mingguan dulu ya teman-teman. Sebenarnya ini video aku record udah 1 minggu yang lewat, cuman belum sempat juga aku up ya. Dan ini aku mau bongkar belanjaan aku dulu ya teman-teman semua. Dan aku belanja mingguan itu nggak nentu ya teman-teman, nggak bisa aku takar 1 kali seminggu. Kadang aku udah beli stok untuk 1 minggu, tahu-taunya bisa awet sampai 2 minggu ya teman-teman. Dan inilah dia aku beli itu 4 buah itu tadi 20.000, jagungnya 5.000, kentang 5.000. Mungkin setiap daerah kita beda-beda dari harga sayur menyayornya ya teman-teman. Dan ini Japan aku beli setengah kilo itu tadi 3.000 aja. Dan untuk yang lainnya aku kalau ke pasar itu banyak beli sayuran ya teman-teman, dan beli bahan makanan yang awet gitu. Dan ini wortel tadi segitunya kalau tidak salah 3.000 juga. Dan jengkolnya aku beli ini 10 buah 10.000. Di tempat aku lumayan juga harga jengkol ya teman-teman. Dan ini bumbu dapur aku yang bagian berdaun-daunan. Dan beli tempe 2 buah 5.000. Ini tempenya kalau beli 1 3.000, cuman kalau ngambil 2 dapat 5.000 ya teman-teman. Dan ini aku juga beli tepung ini, nggak tahu kapan mau aku pakai, cuman aku suka begitu ya teman-teman. Entah kapan mau aku pakai tepung itu, cuman aku beli-beli aja. Dan bawang merah juga ini 5.000-an aja ya teman-teman. Dan bawang putihnya juga 5.000. Kalau aku setiap ke pasar selalu beli bawang putih ya teman-teman, karena aku memasak itu lebih dominan banyak bawang putih juga. Dan ini ada daun sop, daun bawang, dan daun seledri. Udah aku bersih ya teman-teman, aku bersihkan ini semua. Baru aku prepare gini ya teman-teman. Dan ini ada juga bumbu halusnya, jahe dan bawang putih. Kalau aku beli bumbu halus selalu yang ini yang selalu ada di kulkas ya teman-teman, karena ini berguna banget ya, bisa untuk ungkap ayam, ungkap ikan gitu ya teman-teman. Untuk bumbu dapur atau bumbu halusnya aku itu belinya tadi cuman 3.000 dan ini cabai rawit 3.000 juga. Karena kali ini cabai rawit lumayan murah. Dan ini tomat dan cabenya itu 10.000 aja tadi segitu ya teman-teman. Dan setelah itu tahu juga 5.000 udah aku rendam pakai air. Jadi kalau ditaruh di kulkas insya Allah awet. Di sini aku juga beli toge itu 2.000 aja, udah aku rendam juga pakai air biar awet juga ya teman-teman. Dan di sini kita udah di bagian protein dan hewani ya teman-teman. Ini aku beli telurnya itu setengah ram aja. Setengah ram karena di tempat aku ini ada bermacam warna telur ini ya teman-teman. Kalau yang agak pucat gini harganya juga agak murah. Beda yang dengan warna kulitnya agak coklatan gitu ya teman-teman. Jadi ini aku belinya tadi 20.000 aja setengah ram. Kalau di tempat teman-teman harga telur berapa? Kalau di tempat aku bervarian ya teman-teman. Dan ini besarnya sedang ya teman-teman. Dan ini juga aku beli ikan nila itu segitunya 15.000 aja ya teman-teman. Dan di situ dapat 2 ekor. Mungkin beratnya ada setengah kilo gitu ya. Tadi aku mintanya setengah kilo. Dan ini ada ayam juga, aku beli separuh atau setengah ya teman-teman. Itu aku belinya setengah itu 25 kalau tidak salah ya teman-teman. Dan ini ada belut juga setengah kilo.
Kalau belut setengah kilo 20.000 ya teman-teman semua. Di sini karena udah lama sekali aku nggak masak belut, jadi kali ini aku beli belut. Dan ini buat ikan tuna juga aku beli 15.000 aja. Karena ini nanti mau kita bikin gulai gitu ya teman-teman, nggak tahu kapan bikinnya, cuman udah dibeli. Dan siapa yang penyuka ini waktu kecil aku sangat suka ini ya teman-teman. Ini namanya tutut gitu ya teman-teman, tutut apa itu nyebutnya ya, kalau kami orang Padang nyebutnya itu langkitang ya teman-teman, atau langkicut gitu, langkitang cucut. Inilah penampakannya belanjaan aku untuk beberapa hari ke depan atau minggu ke depan ya teman-teman. Karena aku nggak setiap minggunya ke pasar, jadi pas aku ke pasar itu udah aku beli segini, aku nggak nakar ini untuk 1 minggu, ini untuk 2 minggu kayak gitu ya teman-teman. Dan langsung aja kita tata ke kulkas ya, biar nanti kalau kulkas udah penuh kita jadi enak masaknya ya teman-teman semua. Ini kita taruh dulu semua masakan, semua bahan, biar nanti pas masak kita tinggal ambil-ambil. Dan untuk freezer aku udah lumayan banyak saljunya ya teman-teman, aku belum sempat bersihkannya. Insya Allah besok-besok kalau waktunya nggak padat kita bersihkan. Karena akhir-akhir ini waktu aku lumayan padat ya teman-teman. Rasanya kalau kulkas udah penuh, udah berisi begini, pikiran itu udah plong ya teman-teman. Jadi kapanpun mau memasak, bahan sudah ada, sudah tersedia ya teman-teman semua. Kebahagiaan ibu rumah tangga ya di bagian kulkas ini aja ya. Kalau semuanya perdapurannya sudah penuh dengan bahan masakan, insya Allah ibu rumah tangga itu akan rajin juga memasak. Tapi ada cerita lucunya ya teman-teman. Walaupun kulkas udah penuh, setiap hari mau memasak pasti mikirnya selalu panjang. Mau masak apa ya hari ini? Padahal udah dari malam sebelum tidur itu udah mikir ya teman-teman. Kita itu mau masak apa? Tahu-taunya pas pagi, pas buka kulkas, mikir lagi itu, mau apa ya hari ini? Enaknya apa ya hari ini? Kalau aku begitu ya teman-teman. Teman-teman di rumah ada yang samaan gak kayak aku? Lucu kadang-kadang ya teman, macam-macam tidak bersyukur kita, padahal udah ada bahannya semuanya. Masih juga bingung apa yang mau dimasak, itulah ya. Kita manusia tak ada puasnya ya teman-teman. Dan tapi aku selalu bersyukur banget ya teman-teman. Aku nggak milih-milih kok apa yang mau aku masak, apa yang mau aku makan. Kadang aku mikir-mikir itu karena selera anak-anak dan pak suami. Kalau aku mah ngikut aja ya teman-teman, nggak terlalu ribet masalah selera makan ini. Karena aku juga nggak terlalu neko-neko kalau untuk lauk makan ya teman-teman. Dan inilah dia teman-teman, freezer udah penuh dan semua rak kulkas aku udah penuh. Alhamdulillah kita sudah dapat bahan makanan sebanyak ini ya teman-teman. Ini nggak ngabisin duit 200.000 ya teman-teman, nggak sampai 200.000 kalau aku ke pasar belanja segini ya teman-teman. Dan ini udah dilanjut ke sore hariannya, aku lanjut aja mau memasak tutut itu ya teman-teman. Karena kalau ditunggu lama-lama nanti aku nggak mood lagi. Ini aku udah sediakan ke mumu, apa itu bahasa Indonesianya ke mumu aku nggak tahu ya teman-teman. Dan ini udah ada bawang merah, bawang putihnya 4 siung, dan bawang merahnya 1 genggam ya teman-teman. Ada jahe, kunyit, dan di situ juga ada bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, serai, daun kunyit dan daun jeruk ya teman-teman. Di sini aku panaskan air dulu untuk merebus itu pertama ya teman-teman, biar kotorannya itu keluar dan bau-bau yang tidak enaknya juga keluar ya teman-teman. Di sini langsung aja aku masukin ini tututnya, biar ini aku rebus dulu ya teman-teman. Karena menurut aku kalau udah direbus bau-bau tidak sedapnya udah hilang ya. Di sini aku juga tambahkan garam karena aku rasa garam itu bisa membunuh kuman-kuman yang jahat ya teman-teman. Anggap aja seperti itu ya. Ini inisiatif aku aja nambahin garam. Dan setelah ini mateng, setelah aku rasa ini udah langsung aku tiriskan dan aku siram dengan air dingin ya teman-teman. Aku cuci lagi seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya habis cuci ini aku juga potongin itu si
buntutnya tutut itu, cuman nggak ke-record kayaknya teman-teman. Ya udahlah, karena aku udah buru-buru masaknya, karena udah sore juga teman-teman semua. Ini untuk santannya juga ada aku sediakan, lalu masukkan per daun-daunan, daun kunyit, serai, daun jeruk, dan daun salam. Aduk-aduk sampai mendidih ini santan. Ini aku pakai santannya 1 butir kelapa ya teman-teman. Aku kalau masak itu selalu pakai santan yang fresh ya teman-teman, karena lebih enak aja. Dan ini dia sudah mendidih, dan aku masukin dulu itu ke mumu, lalu aku masukin tututnya juga, biar nanti dia cepat matang juga dan kita bisa juga cepat makan ya teman-teman. Aku kalau udah lihat ini, waduh, dulu aku kadang-kadang kapan pergi suka nyari ini juga ya teman-teman, kayak pergi ke pantai gitu ya, aku pasti nyariin tutut ini, ada yang jual nggak ya. Aku selalu doyan makan itu ya teman-teman, karena waktu kecil ibu aku sering masak yang beginian. Jadi sampai saat ini pun aku masih kangen masakan waktu kecil, walaupun pak suami nggak terlalu suka ya teman-teman. Tapi kadang-kadang kita itu juga perlu memperhatikan diri kita, jangan orang terdekat aja yang kita pikirkan ya teman-teman. Ini berbentuk hadiah lah bagi kita, sesekali kita masak juga kesukaan kita ya teman-teman semua. Ini mentang-mentang udah punya suami, selera kita kesampingkan dulu ya. Biasanya aku juga begitu ya teman-teman. Memasak itu kita lebih memikirkan suami dan anak-anak dulu. Kalau teman-teman di rumah ada yang samaan gak kayak aku? Kan selera kita nggak sama ya teman-teman. Pak suami beda selera dan kita juga beda ya teman-teman. Tapi setelah menikah aku kebanyakan ngikutannya selera pak suami ya teman-teman. Oh iya, di sini aku juga menambahkan daun ruku-ruku ya teman-teman, atau saudaranya daun kemangi, karena baunya itu hampir mirip, cuman rasanya aja yang agak beda. Karena daun ruku-ruku ini lebih enak untuk ditambahin bagi masakan yang berbau amis gitu ya teman-teman. Dan kegiatan aku udah berakhir sampai di sini. See you next video teman-teman. Bye bye. Jangan lupa bantu komen, like, dan subscribe-nya. Bye bye teman-teman.